Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah dan anak-anakku yang soli dan solihah kelas 4 Pulau Jawa. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmatnya, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang penuh dengan kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan ini kita belajar muatan pelajaran yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pembelajaran 2, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pekan lalu kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah, dan pekan ini kita belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Baiklah anak-anak, yang pertama iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Kemudian, apa sih pengertian Rasul? Yaitu Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Kemudian, Rasul juga bertugas membimbing manusia atau umatnya agar berada di jalan yang benar. Lalu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada sesama serta ajaran mulia yang lain. Kemudian, apa sih persamaan Nabi dan Rasul? Adakah persamaan dan perbedaannya? Yaitu persamaan Nabi dan Rasul: A. Seorang laki-laki. B. Bersifat maksum, terlepas dari dosa. Kemudian C. Menerima wahyu. Persamaan selanjutnya yaitu memiliki mukjizat. Yang selanjutnya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat bersifat basyariah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Selanjutnya perbedaan. Tadi persamaan, sekarang perbedaan Nabi dan Rasul. Seorang Nabi yaitu A. Tidak wajib menyampaikan wahyunya. 2. Tidak memiliki umat. 3. Menguatkan syariat Rasul sebelumnya. Kemudian perbedaan selanjutnya, seorang nabi diutus kepada kaum beriman. Seorang nabi memiliki 3 sifat wajib. Seorang nabi belum tentu rasul. Oke anak-anakku, selanjutnya apa itu pengertian rasul? Rasul adalah berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Kemudian yang kedua memiliki umat. Yang ketiga membawa syariat baru. Yang keempat diutus kepada kaum yang belum beriman. Yang kelima memiliki 4 sifat wajib. Yang keenam Rasul sudah tentu nabi. Anak-anakku sekalian, nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran berisi perintah Allah dan larangannya, menceritakan kisah Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran tersebut. Di antaranya, nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui, nama-nama Nabi dan Rasul Allah yang wajib ketahui ada 25, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, dari ke-25 nabi tersebut terpilihlah siapa yang menjadi Rasul Ulul Azmi. Apa isi itu Rasul Ulul Azmi? Yaitu Rasul Ulul Azmi adalah nabi dan rasul
yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwanya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang Nabi dan Rasul. Sekarang kita belajar tentang mukjizat. Apa itu mukjizat? Yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada Rasul Allah untuk mendukung bukti kenabian Rasul. Kemudian di sini ada cerita tentang mukjizat Nabi Nuh alaihissalam dapat membuat bahtera atau perahu besar. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar tidak hangus. Kemudian mukjizat Nabi Musa, A. Kitab Taurat, B. Tongkatnya dapat menjadi ular, C. Tongkatnya dapat membelah lautan. Kemudian mukjizat Nabi Isa yaitu mendapatkan kitab Injil, dapat berbicara saat bayi, dapat membuat burung dari tanah, dapat menyembuhkan orang buta. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam selanjutnya dapat menyembuhkan penyakit kusta, dapat menghidupkan orang yang telah mati, dapat menurunkan makanan dari langit, dapat melihat hal-hal yang gaib. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW, diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, membelah bulan. Kemudian mukjizat Nabi Muhammad SAW yang lain, air mengalir dari sela-sela jari jemari. Yang terakhir, jika berjalan selalu dipayungi awan. Selanjutnya sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, yaitu sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, C. Tabligh artinya menyampaikan, D. Fatona artinya cerdas. Kemudian sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, tadi kita sudah belajar tentang sifat wajibnya. Sekarang sifat mustahil bagi Rasul yaitu kizib artinya bohong, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, baladah artinya bodoh. Mustahil Nabi memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, tugas kalian adalah menghafal nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kamu ketahui dan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ya, ada 5 pertanyaan ini. Kalian boleh tulis di buku tulis, kemudian dijawab, dikirim melalui Japri WA Bu Guru ya, setelah pembelajaran ini berakhir. Nah, anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan Sholih dan Sholihah sudah bisa memahaminya. Jika belum bisa memahaminya, bacalah ulang kembali. Kemudian jika belum bisa memahaminya lagi, bertanyalah kepada Bapak dan kepada Ibu Guru. Ya, nanti ada session pembahasan materi, kalian boleh bertanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.